Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, jamaah yang datang ke perempuan yang terhormati, marilah kita buka ngaji kita pada hari ini di bacaan Al-Fatihah dengan harapan semoga ngaji kita atau belajar kita di pagi hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan di perempuan yang kali ini melanjutkan tema kemarin. Kemarin kita temanya adalah kewajiban istri dan hari ini insya Allah temanya adalah seputar iddah. Kepada beliau Ibu Rajang Mulia Amin dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang sangat kami sayangi, ibu-ibu tim penggerak PKK yang sangat kami hormati, marilah pertemuan yang kesekian kalinya dalam rangka ngaji pasan kita buka bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebagai awal, marilah kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih mendapatkan limpahan rahmat sehingga dapat menghadiri kegiatan rutin di bulan Ramadan ini. Ibu dan sahabat, topik pada hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Iya, sahabat Iya, bahwa topiknya adalah iddah. Iddah itu bahasa Jawanya wilangan. Wilangan itu hitungan di dalam arti bahasa lughawinya. Tetapi istilahinya itu nanti kami sampaikan. Sebetulnya kami menyampaikan materi iddah itu takut dengan iddah itu sendiri. Saya takut untuk berhadapan dengan iddah. Karena iddah itu bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, adanya perceraian hidup. Yang kedua adalah perceraian meninggal. Nah, ini kan kita takut sebagai istri, ya. Ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Bagaimana ikhtiar kita sebagai wanita menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemarin ada yang menyampaikan sebuah pertanyaan, kenapa materi yang disampaikan menitik beratkan tugas perempuan? Mana itu gendernya? Karena bapak tidak disinggung sama sekali. Memang karena ini ngaji perempuan. Seperti dalil, ya, ada dalil khusus orang yang hutang dan ada dalil khusus untuk yang memberi hutang. Dalil untuk yang utang, bayarlah segera dan beri tambahan sebagai ucapan
terima kasih. Itu dalil untuk yang utang. Sedangkan dalil yang memiliki harta sebagai yang ngutangi itu adalah kalau kalian memberi hutang jangan harap kembali. Lah itu kalau yang dihutangi dipakai yang ngutang, Allah dia sudah punya niat tak harap kembali, ya sudah saya tak akan mengembalikan. Sama dengan ini, ada khusus bapak-bapak, ada khusus ibu-ibu. Karena kami ini berhadapan dengan ibu-ibu, maka dalil yang kami pakai ya ilmu yang ada kaitannya dengan keperempuanan. Ibu-ibu dan sahabat, untuk melestarikan, untuk membuat bahagia satu keluarga itu luar biasa perjuangannya. Tidak serta-merta kita mendapatkan kebahagiaan zahiran wa batinan, melalui proses. Kalau pernikahan awal ya memang enak sekali, namanya juga nganten anyar, belum ada problematika rumah tangga. Di rumah mertua sehari 2 hari mau mencuci piringnya sendiri dimanja oleh mertua, wes no, gak usah. Tapi coba itu kalau berjalan 2 bulan di rumah mertua seperti itu, wah jadi rasan piringnya sendiri nggak mau tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, liane nek nganti dan seterusnya. Enaknya di awal-awal. Padahal ibu-ibu, kita itu menginginkan pernikahan kita yang kita bangun ini, kita mohon kepada Allah sekali untuk selamanya. Jangan punya enak ya nganten anyar, saya kepingin berulang kali jadi nganten anyar. Enak ya dipacai, di make up jadi cantik, saya ingin berkali-kali macak sebagai pengantin. Na'udzubillahi min dzalik. Kapok itu saja, sekali itu saja untuk selamanya. Itu harapan kita. Tetapi kenyataannya banyak terjadi berhenti di tengah jalan atau putus nyambung karena ada talak pertama rujuk kembali, talak kedua rujuk kembali karena sudah ada anak misalkan, pertimbangannya banyak. Oleh karena itu ibu dan sahabat yang sudahlah, yang ke depan mari kita tata, dan yang belum pernah jangan ingin mencoba apa? Perpisahan, perceraian. Nyuwune Allah Ta'ala sesuai dengan permohonan kita dan para tamu undangan, dan ucapan-ucapan mereka indah sekali. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, indahnya. Pertahankan itu. Cara mempertahankan ya ikhtiar. Kita wanita harus semaksimal mungkin membuat bagaimana rumah itu menjadi baiti jannati. Suami tersenyum, kita membuat senyum dan bahagia suami. Karena kita punya kewajiban di antaranya adalah menjaga kehormatan martabat suami. Jadi misalkan suami sedang pergi, panjenengan berkewajiban menjaga martabat nama baik suami, menjaga harta suami. Lebih-lebih kalau ditinggal merantau, luar biasa godaannya.
menjaga. Karena kita sudah berlabel NY, nyonya, bukan NN lagi, bukan nona. Ketika seseorang sudah berpredikat NY, itu nama suami nempel. Kadang mempertahankan nama ayahnya, memang betul. Ada yang mempertahankan nama ayahnya. Tapi biasanya kultur Indonesia, jika sudah bersuami, maka nama suaminya yang menempel. Ya, itu dijaga. Bahkan disebutkan dalam kitab menjaga farji. Artinya jangan sampai ketika suami tidak di rumah mempersilahkan laki-laki lain masuk ke rumah kita. Kalau ada orang lain yang masuk ke rumah kita, harus ada orang yang ketiga. Jangan sampai berdua-duaan karena bisa mengundang setan. Setan itu Masya Allah. Ibu-ibu dan sahabat, dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga itu, kita memang berupaya dengan sekuat tenaga mempertahankan keutuhan. Tetapi namanya juga orang, istiqomah itu sulit. Di awal tahun pertama, kedua, ketiga baik-baik saja. Tetapi di pertengahan jalan tahun ke-10 mungkin saja godaan akan datang. Nah, itu kita harus benar-benar teguh mempertahankan di kedua belah pihak. Jangan kita sendirian yang berjuang, harus bersama-sama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kita harus menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Kita bukan malaikat. Berarti kalau suami ada kesalahan, kita harus berlapang dada. Juga sebaliknya, karena kita manusia, banyak khilaf. Kemarin kami singgung, kita tidak boleh gengsi untuk minta maaf. Kemudian kita berusaha untuk baik dan seterusnya. Nah, ini yang sulit. Gampang diucapkan ibu-ibu dan sahabat, apik nanging apik sak teruse. Sak teruse itu loh. Maka harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga itu. Maka ibu-ibu kalau boleh saya usul, panjenengan itu mesra dari awal sampai nanti. Panggilan juga panggilan mesra. Menyiapkan dahar dari awal sampai besok, sampai nanti. Meskipun suami bisa mengambil sendiri. Kemudian menata keindahan, kebersihan rumah itu juga kita ikhtiarkan. Paling tidak ibu-ibu yang pertama kali bersih itu adalah apa Bu? Panjenengan punya rumah yang paling pertama harus bersih apa? Kamar tidur. Betul. Kamar tidur. Jangan sampai spray sampai terasa gatal, suami sampai celuluk. Apa itu celuluk? Alok. Alok itu apa? Ngendikan, komen, kok gatel. Nah, jangan sampai seperti itu.
Maka panjenengan punya program periodik. Kalau Senin bersih apa, Selasa bersih-bersih apa, Rabu bersih-bersih apa. Siklusnya itu nanti berputar. Mboten kober, Bu. Niki mawon cilian rewel. Niki mawon harus mengerjakan RPP, Bu. Niki malih daring mboten rampung-rampung, Bu. Memang banyak sekali persoalan yang menghadang kita. Jadwal juga padat, rapat ini, rapat itu, arisan ini, arisan itu. Kita maklum kok, ibu ini semuanya ibu wanita karier. Tapi tugas sebagai ibu tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Karena kita kodrat sebagai wanita. Sebagai wanita. Bu Risma, keluarganya di Surabaya, beliau di Jakarta. Masih harus menyempatkan sebagai tanggung jawab ibu, masih mengontrol putranya. Bu Khofifah yang merupakan wanita karier sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai pucuk pimpinan muslimat. Kayak apa tugasnya seabrek-abrek. Itu saja juga masih tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Ini loh ibu-ibu. Monggo kita berupaya menciptakan keluarga sakinah ini dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Tetapi namanya bencana, kita tidak tahu. Kemungkinan perceraian itu terjadi. Banyak sekali contoh-contoh perceraian. Kita tidak boleh ngebiah-uyah yang salah perempuan, pihak wanita, atau yang salah pihak kakung. Karena masing-masing punya alasan tertentu. Barangkali perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka. Banyak itu. Kita tidak boleh dan tidak boleh ingin tahu permasalahannya. Kenapa kok bercerai? Kenapa urusan orang lain diurusi? Kita mengurus diri sendiri. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk keluarga kita, keluarga saudara kita. Kalau memang ada keluarga yang minta pendapat, minta masukan, kita tidak boleh bakhil untuk memberikan masukan. Masukan itu hanya sekedar masukan-masukan saja. Dipakai monggo, tidak dipakai enggak perlu sakit hati. Memang kadang pihak ketiga dibutuhkan untuk mengurai kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Banyak sekali dengan adanya masukan dari teman, dari sahabat, urusan rumah tangga semakin baik. Tapi juga sebaliknya, malah runyam karena masukan-masukannya tidak tepat. Oleh karena itu sebelum kita curhat kepada orang lain, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon bagaimana baiknya kita bicarakan baik-baik. Di awal pertemuan kita nikah secara baik-baik. Kalau terjadi perceraian, cerailah dengan baik-baik. Ibu dan sahabat, memang cerai itu bukan solusi satu-satunya. Tapi perceraian itu halal. Perceraian itu halal kalau memang sudah
tidak ada jalan keluar. Saya punya family, cerainya itu sudah puluhan tahun, pisahnya sudah puluhan tahun, tapi akhirnya rujuk kembali. Itu terjadi, sudah saling punya cucu, karena yang perempuan tidak menikah lagi, yang bapaknya menikah lagi, tapi akhirnya kembali kepada istri pertama. Nah, itu ada niatnya. Ketika kami bincang-bincang, niatnya adalah untuk akhirat. Saya niatnya nikah akhirat, supaya nanti kami berkumpul. Indah sekali itu niatnya. Jadi bukan karena menuruti hawa nafsu. Untuk mengumpulkan keluarga, karena masing-masing suami juga punya putra lagi, yang ibu juga punya ibu yang pertama juga punya, maka ada saudara yang namanya liabawen, liun, liab, dan ada yang tidak saudara sama sekali. Misalkan suami duda, istri janda, masing-masing membawa putra. Ini namanya kalau orang Jawa menyebut saudara ketemu gede, atau saudara, orang Jawa menyebut bukan kualon, pada gedine gitu aja, ketemu dulur. Ya. Kemudian ada yang tunggal bapak, beda ibu, namanya liab. Ada yang hanya seibu, bapaknya beda, namanya lium, tunggal ibu. Kemudian ada yang tunggal ayah, tunggal ibu, namanya liabawen. Kemudian ada lagi yang namanya saudara rodok. Saudara rodok adalah saudara sesusuan, tidak boleh dinikah karena tidak membatalkan wudhu. Nah, itu kalau terjadi punya saudara rodok, harus hati-hati, jangan-jangan nanti kalau sudah dewasa saling jatuh cinta. Nah, itu orang tua si ibu yang pernah menyusui orang lain harus dikenalkan bahwa itu saudara rodok. Sekarang kembali kepada pokok bahasan iddah. Iddah itu terjadi jika ada perceraian, cerai karena masih hidup maupun cerai meninggal. Hitungannya sama. Iddah itu adalah hal-hal yang untuk menahan seorang perempuan untuk tidak keluar rumah dengan hitungan tertentu. Misalkan Ibu Aminah bersuamikan Bapak Ahmad, masih muda, masih menstruasi. Pak Ahmad wafat, meninggal dunia. Bagaimana sikap Bu Aminah tadi? Bu Aminah dalam masa bela sungkawa dikenai masa iddah, yaitu tidak boleh maca yang berlebihan, tidak boleh keluar rumah karena masa berkabung. Lamanya adalah ketika masih muda, salasa kuru. Salasa kuru itu adalah 3 menstruasi. Waktu meninggal kondisi suci. Berikutnya men pertama, masih belum boleh, tidak boleh keluar, suci.
Men kedua, kemudian suci. Men ketiga, suci, baru boleh keluar. Baru boleh menerima pinangan orang lain. Ketika masa iddah tidak diperkenankan menikah karena masih dalam masa iddah, harus menunggu iddahnya selesai. Gunanya apa iddah? Menstruasi tadi sebagai masa menunggu benar-benar kondisi tidak hamil. Kalau hamil punya putra berarti bayinya ini adalah titisan dari Pak Ahmad. Untuk menyebutkan binnya, nasabnya. Nasabnya siapa anak ini? Kalau buru-buru menikah padahal dia hamil baru 2 minggu misalkan, tidak ketahuan ini bin siapa. Maka oleh agama ada aturan menunggu sampai 3 kuruk. Ternyata misalkan terjadi beliau ternyata hamil di masa menstruasi kedua, maka anak itu adalah hitungannya anak Pak Ahmad. Karena memang kenyataannya beliau di rumah saja dan menjaga kesucian sebagai wanita. Itu bisa terjadi. Ibu dan sahabat, beda kalau sudah menopause. Tidak ada men lagi, terus bagaimana? Maka ibu tadi, janda tua tadi, karena sudah tidak muda dan tidak bolong, janda rapet tua tadi harus menahan diri sampai 4 bulan 10 hari. Kadang orang tidak kuat, hanya 40 hari sudah miyos. Itu belum boleh. Ya, catat dalam hati. Panjenengan pengen ditinggal atau meninggalkan suami? Astagfirullahaladzim. Kita harus siap dua-duanya. Kalau kita tidak meninggal duluan, ya suami yang meninggal duluan. Ya itu saja. Karena seperti saya, ini usia sudah bonus. Karena Rasulullah Muhammad SAW wafat usia 63. Jadi kami ini harus benar-benar memanfaatkan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disia-siakan. Kalau tidak meninggal duluan, ya ditinggal. Maka iddah ini perlu kita pelajari, kita fahami. 3 kuruk atau 4 bulan 10 hari. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian ini adalah ketika si ibu muda punya yatim banyak, sedangkan si ibu merupakan tulang punggung. Harus bagaimana? Atau dia karyawati yang tidak bisa cuti berlama-lama, paling cuti 1 minggu, toleransi 10 hari. Itu saja saking apike kepala kantor. Nah, ini kalau hal-hal seperti ini dicari solusinya. Kalau memang dia, si ibu ini tidak memiliki harta apa-apa, harus dicari hari itu juga untuk keluarganya, untuk yatim-yatim yang ditinggal. Dia diperbolehkan selama mencari pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan suami. Misalkan warung di pasar.
maka dia diperbolehkan pergi ke pasar sebatas dia jualan. Setelah itu harus segera pulang dan tidak boleh bermake up menor, harus menunjukkan keprihatinan, harus yang wajar-wajar saja. Bahkan ada yang kereng, jungkatan saja tidak boleh, wedaan tidak boleh, apalagi pakai lipstick. Ya, yang sederhana saja. Yang penting bekerja tujuannya untuk mencari nafkah. Kemudian kalau seorang ANS bagaimana? Boleh keluar untuk kegiatan tugas dinas, tetapi juga dalam batas-batas tertentu. Artinya setelah bekerja tidak boleh mampir belanja, mampir ke mall, mampir ke teman, dan seterusnya yang bersifat menggembirakan. Kalau belanja bisa utusan, apalagi sekarang online bisa. Belanja makanan saja sekarang online, fasilitas sudah terpenuhi semua, maka harus benar-benar menjalankan iddahnya. Sekarang Bu, kalau ada karyawati mengharuskan jempol, harus bagaimana? Karena ini lewat komputer. Datang saja, tidak masalah. Tapi sebatas hanya jempol saja. Hanya tanda tangan misalkan kalau manual. Tapi tidak boleh kemana. Nah, kalau itu memang harus, tidak boleh tidak. Boleh. Tapi masih dalam masa berkabung. Masih menjalankan iddah. Kemarin kami mengunjungi seorang saudara yang kondisi iddah. Karena lama tidak ketemu, kami sowan. Beliaunya tidak di rumah. Saya bel, panjenengan di mana? Saya di kantor, tunggu. Ternyata dia lewat gang tikus, gang kecil-kecil ke kantor hanya untuk tanda tangan. Setelah kami pulang dari saudara itu, saya tanya pada Pak Hamid, boleh tidak? Itu dihukumi darurat. Aturi pirsa, ndak boleh kemana-mana setelah mengerjakan tugas tanda tangan saja. Sampai seperti itu. Jadi memang ibu-ibu dan sahabat, kita itu harus hati-hati menjalankan syariat Islam. Diniati benar-benar ini ibadah. Kalau laki-laki ibu-ibu beda dengan kita. Kalau laki-laki ditinggal istri, paribasane lemah sarean, lemah kubure nyonya belum kering. Masya Allah, itu sudah boleh menikah. Ini bapak pun nyon sewu, jangan diiri, memang itu aturannya. Kemudian kalau bapak boleh masna wa thulatha wa ruba, tapi kita cukup satu. Ya. Masna wa thulatha wa ruba itu diperkenankan oleh Allah dengan syarat-syarat tertentu, yaitu adil dan bisa menafkahi seluruhnya. Kalau tidak, maka cukup satu. Karena itu memang halal. Kemudian seorang istri, perbedaannya dengan bapak tidak usah iri, yaitu pembagian warisan. Kalau kita persis seperti orang Jawa bilang,
Menawi piyantun kakung sak pikulan, kalau piyantun perempuan sak gendongan. Mana keadilannya? Itu sudah benar-benar adil. Sesuai dengan kebutuhan. Perempuan itu digondol suami, sedangkan suami gondol anaknya orang. Maka tanggung jawabnya lebih besar laki-laki daripada perempuan. Tapi seandainya dalam rumah tangga anak-anaknya itu laki-laki ada, perempuan ada, ketika ayahnya meninggal dibagi rata. Boleh tidak ibu-ibu? Boleh. Asal ridho di semua pihak. Ridho, yang sulit itu ridhonya. Ridho. Atau nanti kakaknya yang sudah cukup tidak mau mengambil haknya, diberikan kepada adiknya. Boleh. Kakaknya yang perempuan diberi hak 2, monggo. Yang penting dalam keluarga itu ikhlas. Ini kaitannya ini ibu janda ini tadi, karena harus membagi harta warisan suaminya. Tetapi ketika anak-anak ini kecil, ya, masih membutuhkan biaya perawatan, biaya pendidikan, maka harta ini diutamakan untuk kepentingan yatim. Untuk kepentingan yatim, meskipun saudara dari suami itu mungkin ada yang mendapatkan karena anak-anaknya perempuan. Tetapi ketika dalam keluarga itu ada anak laki-lakinya, maka untuk keluarga saudara bapaknya terputus, munqati', tidak mendapat bagian. Nah, kadang-kadang ibu-ibu kalau kita berlapang dada tidak usah ngurusi warisan. Sebab orang waris itu biasanya seperti itu. Saking apa? Saking ridhonya orang Jawa. Tapi itu merupakan hak, ya. Hak itu bisa diambil, bisa tidak. Yang penting saling ridho dan diutamakan kepentingan anak yatim. Jangan sampai harta benda anak yatim itu kita mengganggunya. Makan harta yatim itu besar sekali dosanya, ya. Dianggap sebagai pendusta agama, yaitu orang yang makan harta anak yatim. Anak yatim ini perlu sekali mendapat perhatian lebih dari keluarga. Tapi kadang-kadang memang anak yatim itu nggodho hati. Kadang ketika masih kecil, tanda petik super aktif, kakean pola, bagaimana itu biasanya ngetes ujian bagi orang tuanya. Saya punya murid meninggal ayahnya, ibunya sampai bagaimana mendidik anaknya ini. Diutus sholat ndak mau, diutus ngaji ndak mau, diutus belajar ndak mau. Aku yatim kok, Bu. Yatim itu sembarang kena nggodho ibuke ya kena. Lho itu malah lucu. Masih anak-anak itu. Jadi ibunya mau nyentak, dia anak yatim, mau ngelus malah ndrodok. Ya, itu adalah tugas seorang ibu, mendidik putranya yang yatim, ya, menguji kesabaran. Dan sabar itu macam-macam, Ibu. Sabar anil maksiyah, sabar indal musibah, sabar alat to'ah. Nah, kalau menghadapi keluarga dengan suami, sabar ala apa itu? Apa ala musibah? Wah, suaminya baik. Ya alat
taat. Dijak jamaah ya nurut. Dijak mengunjungi saudaranya ya nurut. Karena ini mengajak kebaikan. Yang penting itu ada pengertian di antara suami dan istri. Begitu ibu-ibu, iddah sudah. Kemudian bagaimana cara mengelola rumah tangga. Kemarin kita bahas manajemen keuangan, manajemen waktu. Sekarang notoati ketika ditinggal sang suami. Kita harus notoati dan mempersiapkan dari sekarang. Maka kita harus berlatih untuk mandiri. Ya, apalagi kita bulan Kartini, di bulan April ini kita banyak mengambil hikmah dari kehidupan Ibu Kartini yang tegar untuk memajukan wanita Nusantara. Kita bersyukur punya Kartini. Panjenengan harus menjadi Kartini milenial. Artinya panjenengan harus mau maju, mau berkarya, mau belajar. Dan panjenengan ini ibu-ibu PKK dan sahabat-sahabat Fatayat luar biasa. Panjenengan punya tugas di rumah, bulan puasa masih menyempatkan untuk tolabul ilmi, meskipun yang kita bahas adalah kehidupan kita sehari-hari. Yang gampang-gampang saja. Kita tidak belajar yang berat-berat seperti tafsir, ngaji pasan yang pakai kitab. Itu berat-berat memang, membutuhkan konsentrasi penuh. Kalau ngaji sekarang ini kan kita bisa interaksi, bisa tanya jawab. Monggo. Demikian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya jika memang betul apa yang kami sampaikan itu adalah semata-mata bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada kelirunya itu karena keterbatasan kemampuan saya pribadi. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban sangat luas dari Ibu Khatib. Monggo ingkang mau bertanya, kami beri waktu 2 menit. Monggo. Ini lewat HP sudah ada yang masuk. Mau sowan sendiri katanya. Monggo. Bu, saya minta waktu bisa. Monggo. Beliau mengendaki tapi setelah Ramadan. Karena mungkin kesibukannya. Saya siap-siap saja. Jadi biro konsultan. Perumah tanggaan. Monggo. Nggih, monggo Bu Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu untuk masalah iddah, seandainya bagi ibu-ibu yang sudah yuswa ditinggal suami, itu cara kita melaksanakan iddah itu sama sekali tidak boleh keluar rumah menopang bisnundi. Kita masih menopang seandainya hanya mau ke tetangga, menopang itu diperbolehkan menopang hotel dulu. Iddah masa berkabung bagi ibu-ibu yang sudah sepuh sama Bu. Artinya kita tidak keluar rumah untuk bersenang-senang. Bersenang-senang panjenengan bisa membedakan. Ini bersenang-senang tidak kalau arisan. Ketemuan PKK RT itu senang-senang tidak. Kalau belanja memang tidak ada yang diutus, itu kebutuhan primer kita, maka kita harus keluar rumah.
lampu rumah kita mati, tidak ada yang diutus, maka kita harus ke toko untuk membeli lampu, harus itu. Kalau tidak malah kita masakot, kesulitan. Jadi batas-batas keluar rumah itu tergantung panjenengan. Artinya ini bisa tidak utusan orang lain. Ini boleh tidak. Yang jelas jika kebutuhan itu mendesak namanya darurat. Tetapi kalau hanya untuk sekunder itu tidak diperbolehkan. Arisan kan sekunder, bukan primer. Kemudian orang tuanya meninggal, misalkan, itu harus kita pertimbangkan. Kalau kita bisa langsung pulang, rawuh, kemudian pulang, monggo. Tidak boleh terus berlama-lama berhari-hari, terus mengikuti acara tahlilan dan seterusnya, malah tidak diperbolehkan, ya, karena itu darurat. Sebatas kita ikut bela sungkawa karena beliaunya sendiri juga dalam kondisi iddah bela sungkawa itu. Jadi kita harus bisa milah dan milih mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang mendesak, mana yang untuk senang-senang, apa kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya ditinggal tidak apa-apa. Nah, ditinggalkan tidak apa-apa, ya tidak perlu kita hadir. Memang rodok kerang Bu di dalam hal iddah itu, karena sekarang itu wanita banyak sekali yang mengabaikan. Dibuktikan setelah iddah 1 minggu sudah tindak-tindak rekreasi dan seterusnya. Apakah itu tidak memahami, kurang memahami, atau memang tidak kerasan di rumah? Kalau tidak kerasan di rumah, banyak kok kegiatan kita. Sholat sunnah, baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar. Banyak sekali kegiatan kalau panjenengan perso. Lemari wis rajin, ditata ulang. Misalkan kan almari itu kan nyuwun sewu, sudah ditata 2-3 hari ambruk lagi ya. 4-5 hari belum seminggu sudah tidak rapi lagi. Lah itu perlu perhatian ibu. Kalau bapak itu masya Allah ngambilnya kadang panjang loh sing ngendikan loh ya. Tumpuan itu di tengah ditarik. Nah, akibatnya miring, delesep. Kadang batik yang ini mana yaudah kok gak tahu kutumon. Setelah kami lihat, oh lah ini apa mas, ternyata masuk ke dalam ketutupan yang lain. Itu perlu penanganan tangan-tangan terampil seorang ibu. Nggih. Sampun Bu Didi? Nggih. Ibu jangan berharap nyon sewu iddah dulu ya. Jangan Bu, jangan ya Allah. Karena panjenengan merawat bapak itu mendulang pahala. Ya. Mendulang pahala. Yang penting ikhlas. Ini baik sekali Pak Didi itu memberikan ruang dan waktu kepada Bu Didi untuk pareng keluar. Ya, luar biasa ini Pak Didi sama Bu Didi ini sudah sama-sama pensiun, tapi memberi ruang gerak kepada Bu Didi untuk aktif di luar. Kita berharap semoga suami-suami kita seperti itu, tidak mengungkung kita dalam rumah saja. Wong wanita masa kini kok ning dalem terus. Monggo yang lain. Nggih. Ya, monggo. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumindia dari Kota Satu Gondong. Berdebatnya mengenai masa iddah. Nggih. Masa iddah sudah setengah tua,
itu kalau jamaah boleh atau tidak? Kalau niku kagungan sapi Bu. Seandainya di samping rumput boleh atau tidak? Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengulang pertanyaannya. Seorang istri dalam masa iddah punya sapi, bolehkah ngarit? Seperti itu. Ya Bunda, pertanyaannya seperti itu. Bolehkah ngarit? Atau bolehkah dijual? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ibu, harta suami itu bukan milik kita pribadi, tapi milik anak-anak kita juga. Karena harta suami, zaujah dapat anak, istri, walad, putra juga dapat. Jangan sampai kita menguasai harta itu. Dupeh putrane masih kecil misalkan. Nah, sekarang panjenengan lihat. Putranya itu sudah ada yang besar? Tidak. Yang sudah pantas untuk diutus ngaret? Tidak. Tidak ada Bu, masih kecil-kecil. Nah, daripada panjenengan masakot, kangelan, ngopeni sapi yang harus memberi makan, kalau sapi tidak diberi makan panjenengan dosa. Maka sebaiknya panjenengan rembugan dengan anak-anak, dengan saudara, siapa yang mau dititipi sapi. Karena di daerah-daerah itu sudah biasa ada yang mau untuk dititipi dan hasilnya 50-50 paron atau 1/3, tergantung lingkungan masing-masing, daerah masing-masing. Monggo Bu. Ya. Tapi panjenengan harus mempertahankan bahwa saya ini iddah. Ya. Kalau iddah, saya harus berdiam diri di rumah. Ngaret bisa utusan. Kang Putrot masih kecil-kecil, jangan dijual. Kalau tidak memaksa. Kalau untuk dahar sehari-hari tidak ada, jual saja. Repot-repot. Ya, dijual, kemudian uangnya ditabung, syukur panjenengan saged ndawak-ndawakke. Bagaimana cara mendawak-ndawakke? Ya, diagem kulaan, warung kecil-kecilan, boleh. Karena panjenengan menjadi misalkan tulang punggung. Kalau tabungannya banyak, sawahnya banyak, tegalannya banyak, ya lebih baik disewakan, tidak usah dikerjakan sendiri karena panjenengan perempuan. Yang penting harta itu dijaga karena warisan suami, karena itu hak anak dan hak saudara. Kalau anaknya laki-laki, diantaranya ada yang laki-laki, saudara dari suami sudah tidak dapat warisan. Kecuali kalau anaknya kok perempuan semua, maka adik-adik laki-laki itu berhak menerima harta waris. Dan itu masalah warosah atau masalah waris itu ada ilmunya sendiri. Tidak gampang asal dibagi rata, dibagi berapa-berapaan, tidak. Ada ilmunya sendiri, yaitu ilmu faraid. Ya, ada sendiri. Kan begini, dalam ilmu faraid itu, sebidang tanah, sebidang tegal, sawah, ini rumah, kemudian sapinya dihitung semua, kemudian misalkan seandainya ini dihargai, maka harganya sekian, ini 1/sekian, ini 1/6, 1/6 dibagi anaknya berapa. Itu menggunakan ilmu faraid dan harus menggunakan matematika. Jadi jangan anggap ibu-ibu matematika itu hanya ilmu pengetahuan umum.
karena bagi kaliper itu di dalam faraid ada. Jadi agama matematika itu termasuk ilmu agama. Ya. Ilmunya Allah. Jangan ada pembagian dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Semuanya adalah ilmunya Allah. Monggo yang lain. Bu, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya yang kebetulan sedang mengalami. Dia itu dicerai secara agama, sudah dicerai secara agama, kemudian sudah menjalani iddah 3 bulan 10 hari dia. Sudah. Salah sakuru. Tapi secara pengadilan secara resmi belum dicerai. Apakah bisa menerima pinangan dari orang lain? Terima kasih. Karena faktor Maisah, Bu. Terima kasih. Ibu-ibu, ini persoalan baru. Ada perempuan yang dicerai suaminya secara agama. Secara pengadilan agama belum, karena harus melalui sidang, proses. Kita menghargai proses negara. Jangan kesusu menerima pinangan orang lain. Karena begini, cerai dok, ucapan si bapak, si suami, dok, itu baru dihitung iddahnya. Dapat surat atau belum, itu sudah menjalankan iddah. Iddah ini ibu-ibu, jika belum selesai iddahnya karena talak 1, si suami berhak merujuk dan tanpa bangun nikah. Hanya mengucapkan, "Dek, tak baleni." Oh, karena masih dalam masa iddah dan talaknya hanya 1. Ya mas, kena mbok baleni, tapi hati-hati, jangan lagi panjenengan KDRT misalkan. Jadi jawaban saya adalah nunggu proses pengadilan. Karena nanti kalau mau nikah harus menunjukkan surat bukti cerai. Harus itu. Pak Naib tidak mau karena statusnya apa? Janda. Mana suratnya? Surat cerai dari pengadilan agama. Nah, beda kalau siri, ibu-ibu. Siri itu nikah secara agama. Itu sah menurut agama, tidak sah menurut negara. Maka kita membutuhkan akte nikah. Karena apalagi ASN, mau apa pasti ada fotokopi surat nikah. Nah, ini Bu, bukti fisik berupa akte itu sangat dibutuhkan sampai pada akte kelahiran. Anak dari putra, suami, istri yang nikah siri itu bisa dimintakan akte kelahiran dengan cara pengadilan, lewat pengadilan dulu membuktikan bahwa ini suami istri, karena tidak bisa membuktikan dengan akte nikah. Lah, nanti ada saksi-saksi. Memang ini suami istri, nikahnya tahun ini. Kemudian anak yang dilahirkan bisa menerima akte. Karena sekarang sekolah juga membutuhkan akte. Kemudian mencari pekerjaan juga membutuhkan akte dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jawaban kami sabar dulu ya Mbak.
yang mau nikah jangan buru-buru nikah sebelum dapat surat cerai. Dan jika masih berstatus bisa rujuk, sabar dulu. Barangkali suami yang akan datang ini belum tentu lebih baik dari suami yang pertama. Karena ada yang namanya suami nikah, ya, ada yang hobi nikah, ada yang memang tuntutan kebutuhan, ya. Kalau hobi nikah ya naudzubillahi min dzalik. Ya. Monggo. Yang lain Mbak Eva. Ya. Ini melihat fenomena yang anak-anak muda, ya. Ya. Sekarang banyak yang terjadi di masyarakat, khususnya anak muda, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama sering mengucapkan talak. Itu bagaimana, Bu? Hukumnya, Yang tidak boleh untuk main-main itu kalimat talak, Bunda. Jadi memang benar harus hati-hati. Kalau memang ternyata sampai jatuh talak, ya talak sungguhan. Tidak harus menunggu dari pengadilan agama. Ya, apalagi sampai berulang kali, kok sampai 3 kali, maka sudah tidak bisa dinikah lagi, kecuali harus ada muhalil. Muhalil itu orang lain nikah sama perempuan tadi, kemudian cerai, kemudian idahnya selesai baru nikah. Yang bahaya itu begini, AB suami istri ini sampai cerai 3 kali sudah bain, ya, sudah tidak ros'i, sudah bain, nikah bain, talak bain, tidak bisa dinikah lagi. Kemudian ini punya solusi karena agama ada, dia cari teman, ya, cari teman, kamu nikah ya sama mantan saya, nanti saya perseni misalkan, saya upah boleh, tapi kamu harus berhubungan. Setelah berhubungan kemudian ceraikan. Oke, ternyata terus seneng tenan nih. Saya rasa enak mantanmu, baik hati, jujur, prigel, gemati, eman-eman tak lepas. Orang tak balik nang awakmu, tak tutup nih. Boleh ditutup ke wong halal. Ya, yang pertama tadi ya kasihan deh lu. Ya, itu. Ya. meneruskan kasus yang tadi, Bu. Sudah diingatkan misalnya karena ini ada kejadian beneran, sudah diingatkan bahwa laki-laki tidak boleh lebih dari 3 kali. Tapi hentikan nih, saya saat ngomong talak itu tidak dengan emosi kok, hanya sekedar nggak tahu, hanya sekedar. Terus setelah itu saya coba yakinkan lagi kalau itu sudah masuk ke talak. Terus malah saya sudah tanya ke orang lain, itu cukup nganyatin nikah, nggak harus apa ya, bangun nikah. Dia bangun nikah. Terima kasih. Ya, bangun nikah itu kalau belum 3 kali, ya, baru 2 kali boleh bangun nikah. Kalau sudah masa idahnya selesai maka nikah lagi. Tetapi ketika belum habis masa idahnya itu cukup tak baleni, itu saja, dan ada keluarga yang menyaksikan. Maka hati-hati ibu-ibu. Pernikahan itu sakral, ya. Pernikahan itu sunnah Rasul, tidak boleh untuk main-main. Ya. Apalagi istilah kawin kontrak itu dilarang karena main-main itu. Banyak sekali itu terjadi di daerah Bogor, Puncak, itu kawin kontrak. Kalau kawin kontrak itu berarti ada niatan untuk
cerai kalau sudah habis masa kontraknya. Akibatnya banyak walad, banyak putra. Putranya terus bagaimana ini? Jalur nasab iya, tapi jalur tanggung jawab tidak ada. Dia terus kembali ke tanah asalnya karena dia WNA. Nah, akibatnya kita yang menderita ibunya dan anaknya ini akibat kawin kontrak. Biasanya itu pekerja-pekerja itu daripada berbuat zina terus nikahnya nikah kontrak. Naudzubillah, itu nikah tidak untuk main-main. Monggo. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, ada teman saya itu yang mungkin dibilang hamil di luar nikah. Enggak jelas. Ini teman saya itu hamil di luar nikah. Nah, itu bagaimana? Itu nasabnya itu ikut bapaknya atau ikut ibunya, dan itu setelah melahirkan itu apakah harus mengulang pernikahan atau bagaimana? Terima kasih. Ada hamil di luar nikah. Terus bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Kalau hamil di luar nikah, anaknya tidak berdosa. Itu dulu ya jawaban saya. Anak di luar nikah, anak tidak menanggung dosa karena tidak ada dosa warisan. Anak tetap suci, anak tetap suci. Kemudian bapaknya dan ibunya ini harus segera nikah untuk menyelamatkan anak yang kedua, ketiga, untuk membangun rumah tangga. Itu jawaban saya. Harus nikah. Nek nikah terus piye? Nggih, engko lak kumpul kebo. Padahal sudah ada isinya, Bu. Ya enggak apa-apa. Kadang orang Jawa itu, Bu, kalau nikah sudah ada isinya. Terus sak desa rame ngitungi. Loh, lagian 6 bulan. Loh, lagian itu bukan urusan kita. Yang penting jagalah keluarga kita masing-masing dan tidak boleh moyoi. Nah, jangan moyoi, Masya Allah. Namanya juga khilaf. Kita tidak boleh membenci, apalagi mengasingkan. Tapi kita ikhtiar, ibu-ibu sebagai orang tua, berdoa semoga putra-putra kita selamat dunia akhirat saking fitnah dunia. Itu ibu jangan putus untuk berdoa. Bacakan Fatihah masing-masing putranya. Habis sholat syukur 5 waktu, paling tidak ba'dal maghrib, putranya satu-satu di Fatihai. Bu, anak saya masih hidup kok. Iya. Ila jasadi warruhi waladi. Siapa? Ila jasadi warruhi waladati. Putri, yang putri siapa? Di Fatihai satu-satu dalam rangka ikhtiar semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, solihah, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Karena anak yang soleh dan solihah merupakan investasi kita.
kita meninggal, insya Allah anak-anak kita merupakan jariyah. Anak-anak akan mendoakan kita, memohonkan ampun kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, sampun? Niki menyambung dari pertanyaannya sahabat Mita tadi loh Bu. Ya. Itu berarti dinikahkan setelah melahirkan atau pas masih mengandung itu? Oh, jangan menunggu melahirkan. Ya langsung dinikahkan. Meskipun sudah ada isinya, jangan menunggu dilahirkan. Malah saake bayine. Bahkan ada yang kaul yang menyebut kalau masih sebelum ada rohnya itu anak apik. Tidak anak di luar nikah, tapi jangan coba. Dari Mbak Ya menambahkan, misalnya kejadiannya saya perkosaan gimana? Terus dinikahkan orang. Akibat perkosaan lain lagi. Kalau ada laki-laki yang lapang dada untuk menikahi itu luar biasa. Untuk menyelamatkan nama baik calon ibu. Itu luar biasa itu. Kalau ada laki-laki yang kerso seperti itu. Wah, luar biasa itu. Jangan menunggu sampai karena jelas itu binnya tidak ikut bin yang bapaknya tadi. Tes DNA dulu, nanti kan jelas-jelas bukan anak kandung. Nah, itu. Ya anak bapaknya yang tidak dinikahi. Nah. Itu problem sekarang ya, Masya Allah. Di tempat saya itu ada begini, cewek hamil karena ada ketentuan dinas, calon laki-lakinya tahu tidak mau menikahi sampai bayi ini lahir. Karena ceweknya itu cerdas, dia datang ke kantornya bawa hasil tes DNA. Kalau si A itu ayahnya dan sampai sekarang mendapat gaji dari ayahnya meskipun tanpa nikah. Anak ini mendapatkan tunjangan anak yang mengatur adalah kepala kantornya. Terus dilalah laki-laki tadi menikah baik-baik dengan orang lain sampai sekarang tidak punya anak. Masya Allah, itulah kehidupan manusia. Sampai sekarang itu single parent karena memang nggak nganti nikah, tapi mendapat tunjangan. Sementara ibunya bisa menjadi karyawati swasta. Saya kadang ya Allah tegar banget. Ya, saya mengacungi jempol itu wanita yang seperti itu. Tidak merengek-rengek untuk dinikahi karena memang tidak mau. Ya sudah, saya tegar punya anak satu. Insya Allah itu. Kalau anak yang lahir di luar nikah itu perempuan, itu nanti kalau menikah bapak biologisnya itu boleh menjadi walinya atau tidak? Anak perempuan di luar nikah terus? Ini kan menikahnya setelah hamil. Yang lain anak perempuan. Ini kan tidak bingung ayahnya. Nah berarti kalau pas nanti anak perempuan ini menikah, si ayahnya itu boleh menjadi walinya. Yang saya anak di luar nikah, kalau perempuan, kalau mau nikah walinya hakim. Maka yang namanya naib itu yang menanggung risiko toh menikahkan orang-orang itu harus jeli. Dilihat kakak.
Nikah di situ ada tuh, nikah tanggal berapa, kelahiran anak pertama tanggal berapa. Sudahkah ini waktunya lebih dari usia kandungan? Misalkan nikah seminggu terus hamil kan bisa. 9 bulan lebih sedikit sudah punya putra. Ternyata itu baru 4 bulan misalkan. Maka naibnya harus menjadi wali. Namanya wali hakim. Ayahnya tidak berhak. Karena orang lain bahkan ada yang ekstrim, menikahi boleh. Menikahi anaknya itu boleh. Karena bukan anaknya. Tapi itu ekstrim untuk orang Jawa. Tidak perlu kami sampaikan. Hukum ini hukum. Jadi memang pernah ada itu. Nah ini kehidupannya. Setelah menikah betul dengan suami istri ini, kemudian lahir adik-adiknya. Ketika menikahkan putranya yang pertama, itu ada yang tahu bahwa itu tidak berhak menjadi wali. Ibunya dan ayahnya karena sudah taubatan nasuha, nangis mengingat dosanya yang telah dilakukan. Kemudian kita arem-aremi bahwa Allah itu maha pengampun. Karena panjenengan itu khilaf. Tindak saja ke Mekah. Nanti panjenengan minta ngapura waktu wukuf. Dijalani itu. Dijalani. Siapa orangnya? Tidak perlu saya sampaikan. Ada itu. Dan sekarang menjadi muslimah yang taat. Bapaknya juga menjadi muslim yang taat karena sudah berhaji dan taubatan nasuha, menjadi keluarga yang terpandang. Karena itu sejarah sampai punya putra dan anak bareng. Maka panjenengan kalau bisa putra bajeng itu perlu waspada. Tapi anaknya kan tidak masalah. Anaknya itu tidak masalah. Anaknya itu tidak menanggung dosa orang tua. Yang bermasalah kan orang tuanya. Tapi kalau sudah taubatan nasuha, innallaha ghafurur rahim. Kita husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah apalagi ada stempel orang Jawa itu. Label yang dicap anak haram, anak jadah dan sebagainya. Jangan sampailah anak tidak tahu menau urusan proses terciptanya anak itu. Yang menciptakan Allah, tapi karena ayah dan ibunya. Mangga. Iya, iya. Itu sulit, ya, sulit masalah pernikahan yang seperti itu. Maka ada istilah bangun nikah, karena walinya tidak pas. Maka menjadi naib itu resikonya berat. Jangan pangkatnya naib, tapi resikonya harus ini saya orang tuanya kah atau harus walinya. Itu naib yang harus mencari sisik melek. Tidak segampang kecuali kalau anak nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Monggo, nggih. Sebentar ini Bu. Waalaikumsalam. Mbak pakai speaker. Bu, bila ada seorang suami dikasih sama orang lain, kan kasus pengetahuan istrinya itu gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit deh. Sakitnya itu di sini.
Ini problematika kehidupan bisa dan ada. Suami menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri pertama. Bagaimana hukumnya? Hukum pernikahan sah jika ada laki-laki, perempuan, wali, saksi 2. Cukup. Kalau siri ya sah pernikahannya, sah menurut agama. Tapi di depan negara tidak sah karena tidak ada bukti fisik akte kelahiran. Akte nikah, ya Allah, jangan sampai ya. Maka upaya kita bagaimana memusatkan perhatian suami kepada kita. Suami fokus kepada kita. Kecuali kalau ada hal-hal yang membolehkan, contohnya si istri pertama sakit, istri pertama sudah tidak mampu untuk melayani suami, itu monggo tanpa izin istri, jenenge nyolong laku. Nyolong laku, tapi pernikahannya sah menurut agama kalau syarat-syarat pernikahan itu ada laki-lakinya, ada calon perempuannya, ada walinya, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Mahar itu kadang diremehkan. Padahal mahar itu adalah sesuatu untuk penghargaan istri. Kadang hanya seperangkat alat sholat. Ya Allah, tipek selawase kok mong. Itu saking apik-apike wanita Indonesia dituku mung nganggo rukoh ae nggih, monggo. Logikanya seperti itu, nggih mboten. Tapi untuk orang Jawa itu sudah maklum. Tapi kalau orang Banjar, orang Makassar, orang Padang, berani regani itu loh, apa itu? Pasang harga ya, bapaknya minta ini, ya. Berapa emas 1 kilo misalkan. Iya, kan itu berhak kok. Boleh. Orang Jawa murah-murah. Orang Jawa murah-murah baik hati. Di madu mau. Jangan ya. Enggak apa-apa, tapi itu halal. Monggo yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali masih berhubungan dengan talak. Kata-kata apa saja dari suami yang bisa disebutkan sebagai itu mentalak istri? Ucapan apa yang dari suami yang itu diartikan kalau itu sudah mentalak istri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Talak itu ada 2, jelas dan sindiran. Kalau sindiran itu sudah diniatin talak, maka jatuhlah talak. Kalau jelas seperti wes dek, tak talak, itu jelas. Kalau sindiran niatnya talak, itu pun sudah jatuh talak. Contohnya, maaf ya, saat ini kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu, itu jatuh talak. Kalau niatnya itu memang mau nalak nggak sampai hati. Tuh banyak itu dipulangkan baik-baik, tapi itu menyakitkan karena ditalak.
ditalak itu. Bahkan kalau zaman jahiliyah itu disebutkan kamu seperti ibuku. Itu juga sudah dari talak. Zaman jahiliyah, tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Talak ya diucapkan, kalau tidak diucapkan ya lewat orang lain bisa. Misalkan ditinggal sampai bertahun-tahun, ya, itu tidak ada ucapan talak, tapi si istri mengajukan gugat cerai, maka jatuhlah talak. Kadang itu yang suaminya merasa masih istrinya, ternyata sudah mengajukan gugat cerai, pulang-pulang sudah bukan istrinya. Kan banyak itu terjadi. Yang suami pergi merantau bertahun-tahun tidak ada kabar berita, tidak menafkahi, kemudian si istri mengajukan gugat cerai dan diputuskan oleh pengadilan karena alasan-alasan yang diajukan itu makul, masuk akal, maka jatuhlah talak. Ketika suami datang, istrinya sudah milik orang. Itu banyak terjadi di daerah Pati. Di daerah Pati itu ada satu perkampungan, rumahnya bagus-bagus tapi tidak terurus. Karena kosong. Masing-masing, yang satu di Malaysia, yang satu di Brunei, yang satu di Arab Saudi, yang satu di Thailand, dan seterusnya. Dan itu satu kampung. Dan bangunannya bagus-bagus karena memang ada duit, bangun rumah untuk tabungan. Tapi apalah gunanya itu? Karena kita nyun sewu membangun rumah tangga itu paling enak adalah, paling bahagia kalau ayah dan ibunya serumah. Itu serumah. Ada anak, ada ayah, ada ibu. Kalau terpaksa ya apa boleh buat. Tapi dibutuhkan mental yang kuat. Seperti istri ABRI misalkan, ditinggal tugas luar. Mohon doanya ya ibu-ibu, semoga kapal selam kita segera ditemukan, Masya Allah. Karena persediaan oksigen tinggal 1 hari. Kalau tidak ditemukan, Masya Allah itu 50 lebih personelnya. Kedalaman berapa kita juga tidak tahu. Posisinya di mana juga belum diketahui. Perairan Bali. Monggo. Monggo Bu, yang lain. Sampun. Sampun Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah pengajian ngaji poso hari yang ke-11. Terima kasih Bu Hafid menempatkan tamu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk ngaji pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan wal asri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.